Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Okta Putriarno dan Heila Nur Eka Fitri, akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana pembelajaran PIAWUD mempunyai kegiatan bermain yang dapat menunjang tercapainya belajar anak, yaitu alat permainan edukatif. Jenis alat permainan edukatif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu alat permainan edukatif di dalam ruangan kelas atau aula dan alat permainan edukatif di luar ruangan atau lapangan. Sebaiknya ruangan kelas di PIAWUD, TK atau RA harus lebar agar anak mempunyai kawasan bebas gerak, tidak berebut mainan, dan alat mainan yang ada di kelas tersebut sebagai ragam bentuk permainan. Lebih baik sedikit permainan tapi beragam bentuk dan daripada banyak tapi satu bentuk permainan. Contohnya, di kelas A ada 20 balok. Nah, dari 20 balok tersebut bisa dibagi menjadi berbagai bentuk, yaitu bentuk kotak, 5 bentuk lingkaran, 5 bentuk segitiga, 5 bentuk simetris. Yang kedua, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses pembelajaran mengajar, prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung. Kehadirannya tidak sangat menentukan. Termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung atau bangunan sekolah. B. Ditinjau dari jenisnya. Fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Fasilitas fisik atau fasilitas material yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibedakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, parabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas non-fisik yaitu sesuatu yang bukan benda mati atau kurang dapat disebut benda atau dibedakan, yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti manusia, jasa, dan uang. Barang bergerak atau barang berpindah atau dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis pakai, barang tak habis pakai. Ada dua macam. Barang habis pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan, dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut terus sampai habis atau tidak berfungsi lagi, seperti kapur tulis, tinta, kertas, dan spidol. Barang tak habis pakai ialah barang-barang yang dapat dipakai berulang kali serta tidak susut volumenya semasa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap dipakai untuk pelaksanaan tugas seperti mesin tulis, komputer, mesin stainless, kendaraan, parabot, dan media pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, barang tidak bergerak ialah barang yang tidak berpindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan, gedung, sumur, menara air, dan sebagainya. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Contohnya ruang kelas, ruang OSIS, ruang kepala sekolah, ruang BK, dan sebagainya. Nah, menurut
Bafadal, ada beberapa istilah teknis dalam kajian administrasi atau manajemen perlengkapan sekolah. Yang pertama barang, kedua tanah, ketiga bangunan gedung, keempat bangunan, kelima bangunan sekolah, keenam lingkungan sekolah, ketujuh peruntukan sekolah, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan sarana prasarana pendidikan itu ada 4 bagian. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Media pembelajaran dapat menggantikan fungsi guru, terutama sebagai sumber belajar. Yang kedua, fungsi semantik. Fungsi semantik merupakan kemampuan media dalam menambah pembedaharaan kata, simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik. Manusialah yang memberi makna pada kata atau dalam konteks pendidikan dalam pembelajaran. Gurulah yang memberikan makna pada setiap kata yang disampaikan. Yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri umum, dan media memiliki dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Di antaranya, kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan seperti bencana alam. Kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat seperti proses ibadah haji. Dan kemampuan media menghadirkan kembali objek atau peristiwa telah terjadi, terutama pada mata pembelajaran sejarah seperti kisah Nabi Nuh dan kapalnya. Kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia, yaitu membantu siswa dalam memahami objek yang sulit diamati karena terlalu kecil, seperti molekul, sel, atom, yakni dengan memanfaatkan gambar, film, dan lain-lainnya. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami objek yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat, seperti proses metamorfosis, dan dapat dimanfaatkan melalui gambar. Fungsi psikologis. Pada fungsi psikologis, media pembelajaran terbagi dengan beberapa macam fungsi, diantaranya yang pertama, fungsi atensi. Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian, seperti terhadap siswa terhadap media ajar. Ketika kita memperhatikan rangsangan tertentu sambil membuang rangsangan yang lainnya, disebut sebagai perhatian selektif atau selective attention. Fungsi efektif yakni mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Fungsi kognitif adalah siswa yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif yang memiliki objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa. Fungsi motivasi. Guru dapat memotivasi siswanya dengan cara membangkitkan minat belajar dan dengan cara memberikan harapan. Fungsi imajinatif adalah media pembelajaran dapat meningkatkan imajinasi siswa. Imajinasi berdasarkan Kamus Lengkap Psikologi adalah proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan dan data sensoris. Dan yang terakhir, fungsi sosiokultural yakni mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta komunikasi pembelajaran. Bukan hal mudah untuk memahami para siswa yang memiliki jumlah cukup banyak. Mereka masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi bila dihubungkan dengan adat, keyakinan, lingkungan, pengalaman, dan lain-lain. Sedangkan di pihak lain, kurikulum dan materi ajar ditentukan dan diberlakukan secara sama ke semua siswa atau murid. Ya, lanjut, saya Henan Ursapiti akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Cantika, yaitu media pembelajaran yang disediakan untuk kepentingan efektivitas proses belajar mengajar di kelas dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, media pandang proyeksikan. Itu dibagi
menjadi tiga macam. Itu overhead projector adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memproyeksikan bahan-bahan visual yang dibuat di atas lembar transparan. Yang kedua, slide merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan gambar atau objek hasil pemotretan yang diproyeksikan secara satu persatu. Yang ketiga, C. Proyektor film strip. Alat ini hampir sama seperti slide, tetapi perbedaannya pada film strip berurutan secara satu kesatuan. Yang kedua, media pandang tidak diproyeksikan, yaitu bagan seperti gambar diam, grafis, model, dan benda asli. Bagan-bagan yang dijadikan media pengajaran meliputi bagan alur, bagan organisasi, bagan klasifikasi, bagan waktu, bagan tabel. Yang ketiga, media dengar seperti pita kaset dan radio. Yang keempat, media pandang dengar seperti televisi dan film. Adapun tujuan administrasi sarana dan prasarana itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pengaruh sarana dan prasarana pendidikan. Yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengaruh terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan melalui saluran media dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan produser media. Salurannya media pendidikan dan penerima pesannya siswa atau juga guru. Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial bangsa yang bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan kepribadian yang mantap dan mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran itu sendiri. Guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Di sini ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar. Yang pertama, perpustakaan. Tentu perpustakaan itu tempat buku-buku dan anak bisa bermain sambil belajar di perpustakaan dengan gurunya. Yang kedua, sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan yang terakhir, prasarana dan sarana kegiatan
ekstrakurikuler dan mulok. Ekstrakurikuler tentu dibutuhkan di sekolah-sekolah ya, agar anak tidak jenuh, dan apalagi di sekolah PAUD anak-anak harus diajak sebisa mungkin dibuat happy, diajak anak sambil belajar sambil bermain, belajar sambil apa aja yang sekreatif mungkin guru. Yang kedua, pengaruh sarana dan prasarana pendidikan bagi prestasi siswa. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatan bagi dari segi intensitas maupun kreativitas. Dalam penggunaannya baik oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan dan dapat memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar itu merupakan suatu hal yang penting bagi anak. Apalagi anak kecil harus dapat motivasi agar anak semangat belajarnya, agar anak semangat berangkat ke sekolahnya dimotivasi ke sekolahnya biar gak diantar sama orang tuanya, biar mandiri dan lain-lain. Prestasi belajar adalah sesuatu yang dapat memuaskan suatu kebutuhan, maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat belajar dapat secara intrinsik, yaitu nilai, pengakuan, penghargaan, dan dapat ekstrinsik, kegiatan untuk menyelidiki, mengartikan situasi. Jadi prestasi belajar itu didapat bisa dari berbagai macam arah gitu, kayak penghargaan atau pengakuan dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadikan standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Pengaruh sarana dan prasarana belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa mengungkapkan bahwa sarana di sekolah yang berupa sarana fisik seperti uang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas untuk belajar, dan lain-lain berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan prestasi belajarnya. Nah, yang terakhir yaitu problematika sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu yang pertama, fasilitas yang minim dan tidak merata. Volume sarana dan prasarana yang minim masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di desa semakin kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di kota. Yang kedua, alokasi dana yang terhambat. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana administrasi sekolah membuat sarana dan prasarana sekolah tidak terwujud sesuai dengan harapan. Adanya permainan uang dalam administrasi membuat pendidikan semakin tidak cepat mencapai titik keberhasilan. Yang ketiga, perawatan yang buruk. Ketidakpedulian dari sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Banyaknya permasalahan terhadap sarana dan prasarana akan menghambat proses pembelajaran yang akibatnya berpengaruh pada ketercapaian dari tujuan yang diinginkan. Salah satu cara agar sarana dan prasarana di sekolah tetap terjaga adalah dengan melakukan pemeliharaan. Ya, itu yang terakhir. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, bagi yang sudah membaca makalah kami, melihat video kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf jika banyak kesalahan dan pastinya banyak. Saya Helena Kapitri dan Cantika Okta Putriarno
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.